gentlemen, portal ready to take off. Halo Sobat Translog, balik lagi di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Oke, sekarang balik lagi sama aku Anggun sebagai host. Dan sekarang narasumbernya boleh dong Kak, perkenalan dulu dari namanya dan jurusan apa? Ya boleh, perkenalkan nama aku Ramzi Dwi Farullah dari jurusan D3 Manajemen Transportasi Udara. Kebetulan aku angkatan 24. 24 juga, berarti kita seangkatan ya. Iya. Oke Ramzi, di podcast kali ini kan kita akan membahas mengenai kunjungan industri program studi D3 ya, yang kemarin ke Bali, benar? Iya betul Kak. Oke, itu kalau boleh tahu berapa hari sih di sana? Kebetulan kita 4 hari di sana. 4 hari 3 malam gitu. 3 malam Oke, kebetulan. berarti lumayan panjang ya ini jaraknya. Iya betul. Oke, boleh dong diceritain dulu dari hari pertamanya dulu, dari mulai berangkat dari kampusnya gimana? Oke, aku pertama-tama kali ya ceritain. Pertama-tama tuh kita disuruh ngumpul jam 4 itu udah paling maksimal. Jadi kita ngumpulnya di Bandara Soekarno-Hatta. Terus jam 4 itu kita udah ngumpul semua. Kita kebetulan flightnya itu di jam 6. Jam 6. Terus abis flightnya jam 6 itu kita sampai jam 9. Walaupun jarak tempuhnya ini kan 2 jam. Kebetulan kan perbedaan waktu di Jakarta sama di Bali itu beda. Oh iya, beda 1 1 jam. ya? Iya betul. Benar-benar. Jadi kita sampai di sana jam 9, betul. Terus kita hari pertama itu kebetulan pas sudah sampai langsung diarahin nih buat langsung kunjungan ke bandara Bandara Igusti Ngurah Rai kebetulan. Nah di situ kita dari mulai jam 10 jam 9 itu kita persiapan ke terminal, masuk terminal kita. Lalu kita ngelihat keliling-keliling dulu nih. Kebetulan ada tour guide-nya juga dari sananya. Terus kita masuk juga nih ke ruangan yang namanya AOCC tuh. OCC itu apa tuh Kak? Airport Operation Control Center. Okay. Nah, di situ kita juga ada sesi tanya jawab juga sama orang-orang yang di sana gitu. Sananya lah ya. Kebetulan kita dapat kesempatan ini buat melihat langsung nih di belakang layarnya kayak dapurnya bandara istilahnya begitu. Iya, lihat gitu ya langsung. Itu cuman kebetulan kampus kita nih kan udah kerjasama ya mungkin sama bandara tersebut. Jadi kampus kita ini ada sedikit diunggulin gitu. Kalau ke sana kita dapat ngelihat itu semuanya yang ada di bandara. Terus kita juga bisa langsung ngelihat kegiatan operasionalnya. Kayak misalnya nih di dalam ruangan itu, satu ruangan yang tadi aku bilang dapurnya bandara, itu kita bisa ngelihat posisi kayak pesawat ini udah landing atau take off atau belum. Jam-jamnya Itu juga CCTV pun banyak di belakang tuh, mungkin bisa puluhan CCTV gitu. Jadi kayak kalau kalian misalnya ngapain aja gitu di bandara udah pasti kepantau. Yang pertama itu. Terus kita kebetulan setelah dari bandara kunjungan, kita istirahat dulu tuh kita. Terus abis istirahat kita persiapan berangkat ke Tanah Lot. Tanah Lot. Itu tempat wisata gitu ya Kak? Iya, kebetulan itu tempat wisata yang dimana tuh udah viral banget. Iya benar. Aku juga tahu sih, pernah dengar. Terus sementara kita pengen pergi ke Tanah Lot itu kan kebetulan jarak tempuhnya mau sekitar 2 jaman. Jadi kita agak lama mungkin di sana ya. Dari kita berangkat terus sampai di sana mungkin sekitar jam 4 kalau nggak salah waktu itu. Kita persiapan juga ke Tanah Lot. Terus setelah kita pergi ke Tanah Lot itu kita melihat yang namanya kayak ada gua gitu. Aku lupa namanya apa itu. Kayak ada gua, itu ada yang jaga orang. Nah, orangnya itu keren banget pokoknya. Dia megang 2 ular gitu. Yang bisa dibilang kepercayaan masyarakat sana gitu. Ada 2 ular gitu. Jadi kita tuh
kayak misalkan mau berdoa gitu sambil megang Ularnya. Berarti Ramzi megang ular ya? Itu bisa dibilang ular suci katanya kalau di sana. Kebetulan aku nggak berani sih. Iya serem juga. Karena ya, kita ular. lagi kunjungan kan ya, nggak mau nyari masalah lah ya. Tiba-tiba nggak jadi balik gitu kan serem ya. Jadi kita ngeliat aja Ngeliat gitu. aja, ya. Abis itu kita udah menjelang sore kan, kebetulan agak mendung waktu itu. Terus kita balik ke bus, langsung kita persiapan pergi ke hotel buat check in. Terus Nah, itu, istirahat di hotel. terus kita istirahat nih di hotel. Hari pertamanya itu malamnya bebas. Jadi kita untuk hari pertama sih kayak gitu kan. Kayak free time aja lah ya free gitu. time malamnya. Terus Berarti lanjut ke hari kedua aja nih. Oke, iya gimana untuk nih? hari kedua itu kebetulan kita ada kunjungan ke pelabuhan internasional di Bali itu ya, di namanya Pelabuhan Benoa. Pelabuhan Terus Benoa, sama oke. kita kunjungan ke perusahaan Ritra Logistik. Ada Oke, kita jadi jadi ada dua ya? hari pertama kita berangkat ke yang jurusan D3 Manajemen Transportasi Udara di bandara, tepatnya di I Gusti Ngurah Rai. Terus kita di Pelabuhan Benoa itu, terus sama di Ritra Logistik kan. Nah, kita berangkat dari jam 8 pagi, kita udah persiapan, udah makan segala macem. Terus kita setelah sampai di sana kita masuk ngelewatin apa itu namanya? Apa tuh? X-ray juga, metal detector ada tuh. Kita harus tetap lewat karena kan di sana pelabuhannya internasional. Terus kita juga ke sana tuh pakai vest. Oh, kayak APD-nya gitu ya? Ada APD, buat iya. buat ngasih tahu identitas kita nih dari Tel Trisakti gitu. benar-benar. Nah, pas udah di sana kita juga sama kegiatannya, hampir 90% sama. Kita ada sesi tanya jawab juga, terus sama orang sana juga langsung gitu. Iya. Kebetulan kita ngelihat kakak-kakaknya juga yang lagi magang Oh di iya, situ. ada yang lagi magang juga. Seru banget ya. Terus Mungkin kalau yang di pelabuhan dulu nih Ramzi, itu gambarannya gimana? Apakah banyak kapalnya gimana, penampakan fasilitasnya gitu kan kayaknya seru banget nih karena pelabuhan internasional kan. Iya. Itu gimana? Kebetulan waktu pas aku masuk ke dalam terminalnya dulu kan pertama, terus setelah ngelewatin terminal kita langsung masuk ke tempat pelabuhannya tuh. Wah, aku kebetulan nggak terlalu banyak kapal waktu itu kan, cuman ada satu kapal yang bagus banget, aku lupa namanya. Pokoknya dia itu kapalnya benar-benar bagus, gede juga. Terus kita bisa foto-foto juga di sana kan. Kayak Terus cakep gitu lah ya. sekalian kebetulan sesi tanya jawab juga bisa langsung di sana sama kakak-kakaknya juga Berarti bisa. masuk ke kapalnya itu? Kebetulan kita belum diizinin waktu dibolehin. itu. Terus setelah sesi tanya jawab, kebetulan tuh aku dapat informasi dari sananya kalau misalkan setiap penghujung tahun itu kapal pesiar suka bersandar di situ. Oh iya. Mungkin 2 atau 3 kapal pesiar dari luar negeri. Terus kita dikasih satu pertanyaan waktu itu, gimana sih caranya kita nih kalau misalkan kapalnya udah bersandar, kan otomatis nih orang yang mau ke pelabuhan itu banyak nih, sedangkan jalur di di dekat pelabuhan di Bali itu agak sempit. Jadi kita Jadi nggak agak bisa PR. lewat, iya. Gimana kayak kita ngatasin macetnya di sana gitu loh. Nah, kemarin waktu itu dikasih pertanyaan begitu. Jadi kebetulan kita dapat pertanyaan seperti itu kan. Terus kita jawab mungkin sedemikian rupa kan. Akhirnya terjawab juga dari sana. Gak ada yang bisa jawab sih sebenarnya. Gak ada yang ketebak ya jawabannya gimana? ya. Terus akhirnya dikasih tahu. Berarti itu menambah insight kita banget ya Ramzi. Jadi kita gak cuman sekedar ngeliat doang nih, kita juga disuruh mikir gitu. Gak cuma lihat-lihat kapal di pelabuhan betul. enggak gitu ya. Terus mungkin di pelabuhannya lagi ngapain lagi tuh? Nah, kebetulan kita waktu di pelabuhan setelah sesi tanya jawab apa dan segala macam, kita balik lagi nih ke persiapan. Waktu itu udah menjelang jam-jam 12 isoma. Terus kita persiapan buat ke perusahaan
logistik. Oh, yang Ritra logistik, Oke. iya. Terus kita berangkat balik lagi ke bus, terus pergi ke Ritra logistik tuh sekitar jam satuan. Jam satuan kita karena jaraknya nggak terlalu jauh, 1 jam kalau nggak salah, kita nyampe jam 2 siang. Terus kita mirip-mirip juga tuh sebenarnya. Oke, sama. Berarti pas datang terus ada tournya gitu ya mungkin terus iya, dari Jawa betul, gitu betul, ya. betul. Terus kalau di Ritra Logistik ini kayak gimana Kak? Nah, kebetulan di Ritra logistik ini kita enak nih ngeliatnya. Dia itu nggak terlalu besar, tapi semuanya ada gitu. Lengkap Dari ya? warehouse-nya ada gitu. Terus ada forklift juga gitu lagi. Kita bisa langsung bener-bener ngelihat kegiatan yang orang lagi kerja itu, iya. langsung turun ke lapangan gitu Berarti kita. Ramzi masuk ke gudangnya juga? Kebetulan. Terus banyak juga barang-barang yang mau diekspor keluar itu. Iya. Terus Kebetulan kita lihat barang-barangnya yang dari dalam negeri yang mau diekspor ke luar negeri itu pun kita dikasih tahu juga. Biasanya kalau mereka tuh kalau mau nge-ekspor, kalau nggak salah waktu itu di bandara Juanda yang di Surabaya. Jadi kita ngirim dulu dari perusahaan logistik ini ke bandara lewat airline yang di Surabaya, terus baru udah tuh ekspor. Nah, kebetulan kalau nggak salah setahu aku tuh perusahaan itu udah kerjasama gitu. Sama jadi kampus kita juga. Terus kita dikasih lihat juga nih, kita kan masuk ke kantor-kantornya. Dikasih lihat juga cara kerja mereka gimana, administrasinya mungkin ya. Ini salah satu yang paling penting, kita waktu itu dikasih ngisi airway bill. Airway bill. Kita bisa lihat langsung, bener-bener lihat langsung dari awal sampai akhir tuh dikasih tunjuk juga nih cara pengisiannya. Kan kebetulan kita udah belajar gitu ya, udah paham juga tuh Berarti isinya. cocok ya materi kuliah terus bener-bener langsung dipraktekin cocok. gitu ya, cocok ya. Terus kita setelah kita ngeliat gitu, oh ternyata bisa ya kita, apa jangan langsung kerja aja kita ya. Seru banget ya, langsung magang di sana aja ya. Oke. Ngeliat di Tel Trisakti kita udah belajar itu, pas kita lihat langsung, secara langsung, kok mudah ya gitu. Wah, apa langsung kerja aja ya gitu ya. Iya, seru Pengennya gitu ya, begitu iya, kan. Jadi ngelihat cara kerja mereka itu kayak kita tuh antusias banget gitu kan. Jadi ikutan semangat ya, pengen cepet-cepet lulus gak sih? Pengen cepet-cepet lulus, bener. Iya lagi. Apalagi D3 ya. Iya, kalau D3 kan biasanya langsung magang kerja gitu ya, langsung praktek. Gitu. Biasanya tuh kalau D3 itu biasanya untuk siap kerja biasanya. Oke, selanjutnya pas kita udah kelar di Ritra Logistik, kita pergi ke Pantai Melastri ya. Kita jalan-jalan lah sedikit. Abis dari pagi kita belajar terus kan, agak pusing gitu. Terus kita pergi tuh. Sebelumnya ini Kak ditawarin antara Pantai Pandawa kalau nggak salah sama Pantai Melastri. Tapi melihat kondisi cuaca waktu itu kalau nggak salah ya, kita jadinya pergi ke Pantai Melastri. Terus sore-sore tuh kita udah sampai ke Pantai Melastri, kita hiburan lah ya, cuci-cuci mata gitu. Cuci mata gitu tuh bener-bener yang bersih banget pantainya, air lautnya juga jernih. Jadi kayak sama pemandangannya itu bener-bener indah banget. Kalian harus coba sih. Tuh bener banget. Terus foto-foto juga ya. Wah, itu udah pasti banget itu. Pasti. Itu udah wajib banget sih kalau foto-foto di sana gitu kan. Iya. Terus setelah itu kita tuh pergi ke hotel lagi karena kan udah maghrib gitu ya, udah gelap juga. Kita balik lagi ke hotel, terus kita kebetulan malamnya free lagi ya. Terus kita paginya hari ketiga nih. Hari ketiga berarti ya. Hari ketiga kita paginya itu mungkin karena udah dari hari pertama belajar, hari kedua belajar, hari ketiga kita ke kemana tuh? Ke desa wisata. Ya namanya kalau nggak salah Desa Penglipuran. Itu tempatnya kayak gimana tuh? Itu gimana ya, bisa dibilang rapih banget
kayak bersih banget. Itu kalau nggak salah terkenal bersihnya gitu di dunia malah kalau nggak salah. Di dunia. Wow. Terus banyak juga orang-orang luar kan, Turis-turis ya, turis-turis luar gitu. Mereka kan pengen tahu sebersih apa gitu kan. Terus juga banyak banget pokoknya deh bule yang kebetulan pakai apa namanya baju adat Bali juga gitu buat foto-fotonya juga. Terus kita sampai siang tuh kalau nggak salah sampai jam-jam 12 kita setelah keliling-keliling di sana. Terus kita jam 1 jam 2 itu kita pergi ke tempat oleh-oleh dulu. Tempat oleh-oleh, namanya kalau nggak salah tempat oleh-oleh Kresna kalau nggak salah. Berarti belanja dulu ya buat orang rumah lah ya. Iya, apalagi kan udah hari ketiga gitu takut nggak sempat. Terus setelah kita apa namanya beli oleh-oleh, kebetulan kita ada tempat makan di sana juga. Kan tempat oleh-olehnya kebetulan luas banget nih. Kita habis beli oleh-oleh, kita makan juga di sana. Jadi satu tempat gitu ya. Satu tempat. Setelah kita makan dan segala macam, kita itu ada rencana ke air terjun. Tapi gara-gara cuacanya kurang mendukung gitu. Jadi kita agak nggak bisa gitu kalau nggak jadi. Bahaya juga ya kalau air terjun. Agak sedikit kecewa tapi ya nggak apa-apa lah. Ya kita kan nggak mau ambil resiko gitu, apalagi di pulau orang gitu, itu jauh. Terus jadi kemana nih? Kita jadinya kan kebetulan itu jam-jam 3 gitu ya. Jam-jam 5 itu sebenarnya kita udah harus di Jimbaran, tapi kita agak dipercepat di Jimbarannya gitu di jam 4. Terus kita agak lebih cepat di Jimbaran, kita main-main dulu nih sebelum ada acara malam keakraban kita. Ada malam keakraban. Jadi kita main dulu di pantai, sorenya, terus udah mulai menjelang gelap itu kita makan juga di Jimbaran. Di situ ya juga. Udah disewain tuh tempatnya sama anak Trisakti. Ya? Iya, bener-bener disewain gitu, nggak ada yang apa ya? Orang luar tuh nggak ada lah. Nggak ada, di sebelah semua, di beda-beda. Anak di 3 tuh ada berapa orang sih totalnya? Kira-kira? Totalnya kalau nggak salah itu kemarin 30-an nggak? 30-an yang ya. ikut. Seru banget. Itu juga ada beberapa yang nggak ikut. Oh iya, nggak wajib juga ya sebenarnya. Terus apa namanya? Pas kita udah maghrib itu, mau menjelang maghrib, itu kita makan apa namanya seafood di sana. Ada gurita, cumi, ikan gitu. Ya. Itu sambil menikmati sunset gitu kan. Bener-bener wah banget deh pokoknya, kayak indah banget gitu lah. Terus kita, nah ini mulai menjelang malamnya ini kita kebetulan udah ada persiapan nih Kak sebelumnya buat ngasih satu acara dari masing-masing prodi. Kayak misalkan mau dari prodi aku waktu itu ada joget ini tabola bale waktu itu. Iya, jadi setiap prodi itu ada penampilannya sendiri. Betul. Jadi biar makin fun gitu ya. Iya. Terus pas udah kita apa namanya malam keakraban itu 3 kelas apa namanya ternyata apa namanya ada juaranya. Ada pemenangnya. Kita nggak tahu, ternyata tiba-tiba dari apa namanya masing-masing kaprodi kita nentuin juara. Oke, kebetulan apa namanya aku nih sama teman-teman aku juara 2. Lumayan lah kan ya, kita dapat amplop dari kaprodi gitu kan, lumayan buat have fun juga di sana. Dibagi-bagi kan itu. Terus bener-bener seru banget deh Kak, pokoknya apa namanya kayak dari mulai pertama kita apa belajar ada, hiburan ada, kompak juga. Terus kita ini ada yang part paling seru tuh, tour guide kita tuh ada namanya Mbok Oni kalau salah, apa Mbok Ani gitu, agak lupa aku. Kenapa tuh? Antara Mbok Oni atau Mbok Ani. Oh Mbok Ani kalau salah, iya. Nah, dia itu ngajarin kita juga bahasanya, bahasa Bali. Oh iya. Coba bisa nggak? Aduh, gimana ya? Waktu itu tuh kita diajarin. Kalau apa namanya bahasa Balinya uang kalau nggak salah tuh pipis katanya. Gitu. Oh iya. Misalnya kita mau uang dong gitu, mau pipis dong gitu, bercandanya begitu.
Terus juga nggak itu doang. Ada apa namanya bahasa lain juga. Misalkan kalau nggak salah tuh kayak kamu cantik banget atau kamu ganteng banget gitu. Iya. Itu bahasanya jegek menggebek-gebek gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu Kak. Aku agak lupa soalnya waktu itu udah agak lama kan. Iya. Terus Berarti diajarin juga bahasa Bali. Kita kebetulan tuh ini apa ya? Aneh sih. Masa kita apa namanya satu bus ini kayak hampir logatnya Bali semua di sana. Gara-gara walaupun kita ngomong bahasa Indonesia tapi logatnya itu loh. Di Bali. Jadi ke Kayak, bawah juga ya. mau kemana beli gitu. Ini beli. Pokoknya seru banget deh. Apalagi sama teman-temannya kan, Iya. teman-teman beda jurusan juga, seru Jadi juga. makin bonding juga nggak sih, bonding karena juga gitu. sama jurusan lain tentunya. Mungkin dari tadi yang soal perusahaan itu juga menambah insight banget ya. Aduh, untuk iya, anak menambah D3 banget. gitu. Apalagi kan mau langsung terjun ke dunia pekerjaan gitu, bener kan ya Ramzi? Tapi Ramzi sendiri ini tertarik gak untuk kerja di sana nih? Wah, kalau ditanya ya kemarin aku pas ngeliat bandaranya aja udah sebenarnya udah pengen banget gitu loh, kayak ngebayangin suatu saat bisa nih di sini gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Lumayan juga lah buat nambahin networking juga kita biar luas. Kita juga udah kerja sama kan sama perusahaan. Jadi betul. kalau mau magang bisa ya berarti? Bisa, sangat bisa pokoknya. Bisa ya, sangat diterima. Mungkin ada lagi yang mau diceritain Ramzi? Paling itu aja sih di hari keempat, soalnya kita tuh apa namanya hari keempat ya. Pulang ya hari keempat ya? Persiapan pulang sama beli oleh-oleh aja sih. Berarti pulang udah nyampe ke sini lagi selesai. Tapi pasti kangen banget ya sama Bali. Wah, kangen banget, bener. Kalau di rate dari 1 sampai 10 koin kemarin gimana? Waduh, 11/10 kali ya. Soalnya kayak nggak bisa terulang kembali gitu loh. Apalagi kan sama temen ini. Iya. Ngerti sih rasanya. Oke, mungkin terima kasih Ramzi udah datang ke podcast kali ini. Semoga juga dari kunjungan industri kemarin bisa menambah insight teman-teman semua. Mungkin itu aja, jangan lupa untuk selalu follow Instagram, sosial media, TikTok ITL Trisakti. Sampai jumpa, dadah. Dadah.